fraction. Ya, apa itu fraction? Fraction adalah pecahan. Ya. Mungkin di kelas 2 kalian sudah belajar apa itu pecahan. Ya, pecahan kita beri contoh seperti ini ya. Misalnya pecahan itu 1/3 misalnya. Nah, 1/3 ini 1 sebagai pembilang ya, dan 3 sebagai penyebut. Ya. Nah, di sini adalah info dasar tentang pecahan. Nah, lanjut kita ke buku ya. Nah, di sini ada soal. Write divides a square piece of paper into 4 parts. Ya. Ini kelihatan nggak? Burem ya? Jelas nggak? Coba yang merasa nggak kelihatan, chat di komentar. Ya. Apa masih bisa terlihat? Buram ya, kurang jelas. Buram ya. Masih belum kelihatan ya? Masih buram, saya nggak kelihatan. Sedikit. Saya udah kelihatan. Oke. Ini udah sedikit kelihatan ya. Sudah better dari yang tadi ya, sudah lebih baik dari yang tadi. Oke. Iya. Udah kelihatan. Oke, bisa kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga walaupun buram ilmunya kalian tetap dapat. Semoga amin. Ya. Nah, bisa kita lanjut ya. Oke. Mohon maaf ya atas segala kekurangan Zoom hari ini. Oke. Kita lanjut ke nomor 1. Ya, write divides a square piece of paper into 4 parts ya. Write membagi kotak menjadi 4 bagian ya. Nah, kalian bisa lihat ya, kotak di sebelah yang laki-laki itu. Kan di situ ada yang dibagi 4 secara kotak persegi, sama ada yang dibagi 4 kotaknya panjang-panjang ya. Nah, each part has the same size ya, dia mempunyai bentuk yang sama atau ukuran yang sama ya. Nah, we say that each part is equal ya. Jadi dia sama ya. Sama rata ya, atau sama bagiannya itu sama ya. Nah, I can also divide pieces of paper this way ya. Jadi dia dibagi 4 bagian ya. Kalau dia dipotong sama banyak sama besarnya itu dikatakan equal. Nah, kita lihat yang nomor 2. This square piece of paper has not been divided into 4 equal parts. Nah, di sini dia dibagi 4
4 bagian, tapi tidak seperti gambar yang pertama. Ya, dia ini ada yang kecil, ada yang besar ukurannya. Ya, yang nomor 2. Terus di sini are there parts equal? Nah, di sini bacaannya each part does not have the same size. We say that each part is unequal. Ya, karena dia di sini tidak sama ukurannya, size-nya, jadi dia tidak bisa dikatakan equal. Halaman 123 ya, chapter 9. Ya, dia tidak dikatakan equal. Jadi bisa kalian garis bawahi jika kalian pegang pensil ya. Yang nomor 1 itu bisa kalian garis bawahi equal dan unequal. Ya. Jadi sama besar dan tidak sama besar. Seperti itu ya. Nah, lanjut ke 124 ya. Nah, di sini ada soal nomor 3 nih. Which of the shape have been divided into equal parts? Nah, untuk nomor 3 ya, manakah yang equal parts? Nah, kita lihat nih yang equal parts. Yang equal parts itu yang B, lalu yang C, lalu yang D, lalu yang E, dan yang F. Nah, kalau yang unequal, itu yang A. Kenapa unequal itu yang A? Karena si ukuran yang A itu dia tidak sama, ya. Yang atasnya besar, yang tengahnya kecil. Jadi dia dikatakan itu unequal-nya, ya. Nah, lanjut ke yang nomor 4 nih. Dia gambar pizza di sini, ya. Nah, this is a pizza. It is one wall. Ya, this pizza is divided into 2 equal parts. Ya, dia dibagi menjadi 2. Ini sudah ya. Dihapus dulu supaya kelihatan. Nah, ini dia pizzanya ini dibagi 2. Nah, dibagi 2 ini jadinya 2/2 ya. Nah, di sini ada bacaan the pizza is divided into 2 equal parts. If Citra eats the 2 parts, we say that she eat 2 out of the 2 equal parts. We write it as 2 ya. Nanti kita di halaman berikutnya kita lihat bagaimana cara membaca pecahan. Nah, di sini ada bacaan 2/2 is a wall. Ya, 2/2 is a wall. What is wall? Wall itu adalah utuh. Ya, jadi ini 2/2 ini utuh nih di sini ya. Nah, lanjut. Ya. Di sini ada bacaan yang paling bawah. Di sini ada bacaan yang paling bawah, 2/2 dan 1/2 are some example fraction ya. Jadi 2/2 dan 1/2 adalah contoh dari pecahan. Nah, lanjut di sini yang nomor 5. Nah, nomor 5 ini dia sudah mulai diarsir ya atau shaded ya. Nah, di sini ada 5 kotak ya.
lihat kotaknya. Kita lihat kotaknya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini yang diarsir 1. Nah, yang diarsir itu yang di atas ya, 1/5. Jadinya 5-nya dari mana? 5-nya dari si kotak ini. Kotaknya ada 5, satunya dari mana? Dari yang arsir. Ya, lanjut. Nah, nanti Ibu akan kasih tugas ya. Jadi kalian bisa kerjakan di buku paket. Nah, lalu kita bisa buka di halaman 127. Nah, ini kita cara membaca pecahan ya. Nah, cara membaca pecahan itu misalnya 1/2, 1/2 ya. Lalu di sini ada 1/3, 1/3 ya. Jadi bukan 1/3, bukan 1/2 ya. Jadi 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 ya. Jadi untuk cara membacanya si pecahan ini ya, untuk tabel halaman 127 kalian menghafal ya. Usahakan kalian menghafal ya. Karena yang bisa membantu hanya hafalan kalian sendiri ya untuk cara membaca si fraction ini. Nah, lanjut ke yang lesson 2 ya, more fraction atau bentuk pecahan lain ya. Di sini the model show a wall with 5 equal parts. Nah, di sini equal parts-nya ini dia menggunakan warna ya. Oke, nah di sini kita anggap saja menggunakan black and white ya. Kalau di sini kan pakai orange and green. Nah, kita anggap saja menggunakan black and white ya. Di sini ada 2 parts are orange ya. Kita di sini kan kotaknya ada 5. Kita bikin kotaknya dulu ya. Nah, di sini kita bikin, kita ganti orange-nya itu dengan black. Nah, 2 ya. Nah, berarti si green ini kan 3. Nah, kita ganti si white-nya ini 3 ya. Nah, jadi di sini kita tulis number of white itu 2 ya. Nah, black-nya 2. Nah, white-nya 3. Nah, black-nya 2, white-nya 3. Nah, jadi di sini kita bikin pecahannya ya. 2/3 itu punya 2/5. Nah, 2/5 ini punya siapa? 2/5 ini punya si black ya, dan 3/5 itu punya si white ya. Oke, Indra, kenapa raise hand? Bisa ya di kolom komentar, chat. Apakah Indra ada kesulitan? Nah, di sini, nah kita bisa lihat 2/5 dan 3/5 ini ya, jika ditambah itu dia adalah 5/5 ya. 5/5 atau one wall ya. One wall itu adalah satuan utuh ya. Nah, kita lihat lagi di halaman 129. Nah, di sini Intan pie is cut into. Nah, ini di sini kita bisa isi bareng-bareng ya.
Nah, kita bisa lihat nih, si Intan membagi berapa? Membagi 6 bagian, ya. Bagi 6. Nah, yang megang pulpen bisa kita isi bareng-bareng ya. Intan's pie is cut into 6 equal part, ya. Fraction of Intan's pie is eaten, ya. Yang is eaten itu yang sedang dimakan. Nah, itu berapa? 3 kan? Nah, berarti kita tulis. Nah, ini 6 bagian atau 6/6, ya. Nah, yang eaten itu 3 kan? Nah, berarti 3/6, ya. Nah, untuk yang sold ini ada 2, ya, berarti 2/6, ya. Nah, sekarang yang left itu adalah yang tersisa. Yang tersisa berapa? 1/6. Kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, Bu, kenapa sih yang left itu nggak 2 aja? Bu, kenapa sih yang eaten nggak 4 aja? Nah, kita lihat dari sini, ya, dari si penyebutnya. Penyebutnya itu 6, ya. Jadi ketika si penyebutnya ini 6, berarti yang harus terbagi ya 6, ya. Contohnya eaten 3. Nah, yang sold 2, 3 tambah 2, 5. Nah, terus ditambah lagi yang left 1, jadinya 6, ya. Nah, ini keseluruhan adalah 6/6. Sama kan, potongan awal 6/6, ketika sudah dihabisi atau tersisa, hitungannya kembali lagi 6/6, ya. Jadi kalian ketika ingin membuat pecahan, kalian perhatikan dulu nih si penyebutnya, ya, supaya tidak kelebihan. Seperti itu, ya. Nah, lalu lanjut kita ke halaman 130, ya. Ini comparing and ordering fraction. Nah, ini sama seperti chapter awal-awal, cuman kalau chapter awal-awal itu kan dia comparingnya angka biasa, ya. Nah, sekarang kalau chapter 9 ini kita comparingnya ini fraction, ya. Nah, di sini yang pengen Ibu ingatkan, cara mengordering fraction, ya, mengurutkan si fraction ini, dia ada seperti ini nih. Misalnya ada yang berdasarkan penyebut dan ada yang dasarnya pembilang. Nah, nanti kita lihat cara cara mengurutkan ini, ya, cara mengurutkan pecahan. Nah, di sini kita comparing dulu, ya. Jadi sebelum kita mengurutkan, kita comparing dulu. Nah, comparing dulu ini sama seperti yang kemarin, ya. Comparing itu kan smaller than, greater than. Kalian udah paham, ya? Ibu yakin kalian udah bisa untuk yang less than, greater than, ya. Nah, ini dia misalnya Evi eats 3/8, ya. Nah, 3/8. Terus ada lagi Sandra 5/8. Lalu ada lagi Rosa 8/8. Nah, di sini pertanyaannya, who eat the most? Manakah yang memakan kue paling banyak? Nah, paling banyak yang mana? Si Rosa dong, otomatis, ya. 8/8 ini yang paling banyak. Nah, kalau dia penyebut,
sorry, kalau dia penyebutnya sama, ini dia ngitungnya masih normal. Jadi kalau 3 yang paling kecil, kalau 5 di tengah-tengah, dan 8 yang tertinggi. Ya. Nah, kalau misalnya kita ubah nih ya, 8/3, 8/5, sama misalnya 8/2. Nah, kita lihat di sini. Nah, kalau yang atas ini, ya, yang atas ini dia penyebutnya kan yang sama. Nah, kalau penyebutnya yang sama, ini dia hitungnya normal. Ya, hitung normal. Ya. Nah, kalau yang kedua ini, yang sama apa? Yang sama pembilangnya kan? Nah, kalau yang sama pembilangnya, ini kita balik. Ya, atau kita tuker. Misalnya, 3 itu kan harusnya kecil. Ya kan? Nah, ini dia 3 ini jadi yang paling besar. Kayak gitu. Biar ini Ibu kasih cara mudahnya ya, biar kalian nggak pusing cara ngitungnya. Nah, jadi kalau misalnya diurutkan A, B, C. Yang paling tinggi yang mana? Yang paling tinggi sih 8/3. Nah, habis itu yang paling tinggi ini ada ya, 8/2. Nih yang paling tinggi 8/2 dulu. 8/2, 8/3, dan yang terakhir 8/5. Gitu ya. Sampai sini paham ya? Ibu harap kalian paham ya. Nah, jadi kita bisa melihat mana sih yang paling banyak makannya, mana sih yang paling sedikit makannya. Oke, kita lanjut lagi di sini ya. Kan kalau tadi kan yang who eat the most, ya, apakah makan yang paling banyak? Yang paling banyak kan si Rosa kan. Nah, sekarang yang paling dikit siapa nih? Nah, yang paling dikit is the yes. Nah, Evi ya, 3/8. Nah, dia nih 3/8 nih ya, yang paling sedikit. Oke. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat tuh di bawahnya tuh yang dekat anak laki-laki yang paling bawah ya. 3/8 is smaller than 5/8 dan 8/8 ya. Jadi kalau untuk yang penyebutnya sama itu kalian hitungnya masih normal. Ya. Tapi kalau pembilangnya yang sama itu kalian hitungnya dibalik ya. 2 yang harusnya kecil jadi besar. Ya, jadi yang paling besar. 5 yang harusnya besar jadi yang paling kecil. Itu cara menghitung pecahan. Kalau kalian pengen comparing atau untuk arrange ya, mengurutkan. Nah, lanjut kita ke halaman 132. Nah, 132 kita lanjut saja ke nomor 6 ya. Nomor 6 kita bisa isi bareng-bareng ya. Sudah disiapkan pensilnya. 132 nomor 6 bagian A. Ya. Bagian A di situ 10/10 ya. 10/10, lalu ada 7/10, lalu 2/10 dan 6/10. Nah, di sini dia minta beginning with the smallest. Ya, karena di sini dia yang sama adalah penyebutnya, jadi kita masih menghitung normal ya. Jadi mana nih yang paling kecil? Yaitu 2/10. Lalu 6/10. Lalu 7/10. Lalu 10/10 ya. Nah, seperti ini ya. Nah, yang B
Beginning with the greatest. Nah, kalau tadi minta yang paling kecil mulainya, sekarang mulainya yang paling besar. Yang paling besar itu adalah yang 11 ya. 11 per 12. Lalu 8 per 12. Lalu 5 per 12. Lalu 3 per 12. Ya. Seperti ini jika kalian disuruh mengurutkan bilangan. Mengurutkan pecahan, ya. Nah, di sini dia ada lagi nih, pakai soal cerita yang nomor 7 halaman 132, ya. Nah, di sini Diana memakan 1 per 2 of cake, ya. Jadi memakan 1 per 4 of the same cake, ya. Who eats more? Nah, di sini nih yang tadi Ibu bilang, ya. Penyebutnya berbeda, pembilangnya sama. Nah, 1 per 2 dan 1 per 4. Nah, di sini greater, ya, atau lebih banyak, ya. Tadi sudah Ibu kasih tahu ya, kalau misalnya di sini pembilangnya sama, kita menghitungnya dibalik, ya kan? Yang harusnya 2 itu kecil, jadi besar kan? Ya. Nah, di sini sudah terbukti ya, 1 per 2 is greater than 1 per 4, ya. Jadi kalian ingat-ingat, jangan sampai ketukar, ya. Di mana letak angka yang sama? Apakah dia yang sama di penyebut? Apakah dia angka yang sama di pembilang? Ya, kalau misalnya sama seperti ini nih, pembilang sama-sama 1 kan? Nah, berarti ngitungnya dibalik, ya. Jadi 2 merupakan angka yang besar daripada 4. Seperti itu, ya. Nah, lalu di sini ada nih halaman 133, ya. Bob memakan 1 per 4 coklat bar, ya. Nah, di sini 1 per 4 sama 1 per 3. Jawabannya adalah smaller, ya. Karena 4 ini merupakan angka yang kecil jika pembilangnya adalah sama. Ya. Oke. Tersisa 3 menit lagi. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Bunda. Bisa dibuka speakernya ya. Tidak, Bunda. Oke. Berarti penjelasan Ibu sudah jelas ya? Sudah. Oke. Oke. Ya. Sebenarnya itu dari sini masih Maksud Bu Tia. Untuk yang lesson 4 sampai 6 itu kita di pertemuan berikutnya ya. Jadi biar nggak terlalu pusing. Oke. Tadi sudah diisi yang kita jawab bersama udah diisi. Oke, udah. Jangan lupa ya. Kalian ini nih. Nomor 6 ya, Bun. Buka halaman 127. Buka halaman 127. Itu kan cara membaca pecahan. Nah, itu kamu hafalin di rumah ya. Oke, Bun. Hafalin di rumah.
Nanti Insut Bu Tia. nanti untuk soal hari ini nanti akan dikirim ke classroom ya. Bye, bye, goodbye, goodbye. Bu, saya ini ya, Bu. Oke. Sekian untuk materi math hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ibu akhiri ya pertemuan math hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.